Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi otonomi daerah dalam NKRI. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang peran daerah dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kita akan membahas tentang peran daerah dalam misi kemerdekaan. Salah satunya dengan menerapkan otonomi daerah yang bertujuan agar setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi daerahnya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum belajar kita baca doa agar pembelajaran kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pesan ibu 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. KD 36 mengidentifikasi karakteristik daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikatornya adalah menjelaskan makna otonomi daerah. Yang kedua, menjelaskan 3 azas otonomi daerah. Yang ketiga, menjelaskan manfaat otonomi daerah. Yang keempat, menjelaskan daerah otonomi khusus dan otonomi istimewa. Yang kelima, membiasakan bekerja sama dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materinya adalah makna otonomi daerah, 3 azas otonomi daerah, manfaat otonomi daerah, daerah otonomi khusus dan otonomi istimewa, bekerja sama dalam membentuk NKRI. Kita masuk ke makna otonomi daerah terlebih dahulu. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, hingga masing-masing daerah bersaing dengan sehat untuk memajukan daerahnya. Otonomi daerah mempunyai 3 azas, yaitu azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan azas tugas pembantuan. Azas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom. Kedua, azas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan yang ketiga adalah azas tugas pembantuan atau MEDBWN. Artinya penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat. Manfaat otonomi daerah. Yang pertama, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah itu, dengan cara menerima inspirasi ataupun aspirasi dari masyarakat setempat. Sedangkan yang kedua, pemerintah daerah lebih leluasa mengendalikan daerahnya dalam pembangunan daerah. Sedangkan yang ketiga, kebijakan pemerintah daerah akan lebih cocok karena daerah tersebut lebih tahu karakter manusia dari daerahnya masing-masing. Yang keempat, dapat menarik investor dengan keunikan daerah tersebut. Ada 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus ataupun otonomi istimewa. Yang pertama, otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Kita lihat yang pertama, pemerintah Aceh. Kenapa pemerintah Aceh mempunyai label daerah khusus? Karena pemerintah Aceh menghargai kebudayaan Islam yang kental dan syariat Islam dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta juga diberikan label khusus karena statusnya sebagai Ibu Kota Negara. Sedangkan daerah istimewa Yogyakarta memiliki sultan yang sekaligus menjadi raja dan gubernur sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan daerah khusus karena dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi-provinsi lainnya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, setelah mempelajari tentang otonomi daerah yang bisa memajukan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi daerah. Sekarang coba tuliskan apakah efek positif dan negatif dari otonomi daerah yang diterapkan di dalam negara Republik Indonesia. Tuliskan di buku tugasmu dan serahkan ke gurumu masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semua tumbuh menjadi pribadi yang mau berbuat untuk kemajuan, prestasi diri, agar bisa membanggakan orang tua dan sekolah. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.